Oke, halo teman-teman semua. Kita akan lanjut lagi ya teman-teman untuk materi kali ini adalah materi proses costing tapi menggunakan FIFO method. Nah, sebelumnya waktu pertemuan kemarin teman-teman kan udah belajar ya tentang proses costing yang eh, dengan weighted average method ya kan, yang problem 4 ini yang teman-teman pelajari. Nah, sekarang yang kali ini adalah tentang FIFO method teman-teman ya. Nah, sekarang ini juga ya, teman-teman bisa buka modulnya di problem 6 ya, buka modul problem 6. Lalu kalian cari yang Snackies Potato ini ya, perusahaannya. Oke, di bagian proses costing. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, bagian yang diminta nih, yang diminta tuh apa sih? Nah, diminta hitung cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit itu adalah yang ini nih, yang di step 3 ya, teman. Step 4 ya, teman-teman. Cost per equivalent unit ya. Nah, terus disuruh hitung juga total cost to account for-nya. Nih, yang di step 3, total cost to account for, kita akan hitung-hitung juga. Dan juga kita akan hitung assignment cost. Lalu dia bilang nih pakai 5 step. Ya, sama ya kayak weighted average method, FIFO method juga ada 5 step. Nah, menggunakan metode FIFO. Ini yang terpenting kalian pakai FIFO ya. Oke, terus ini bulatkan petang ke belakang koma. Oke ya. Nah, sebelum lebih jauh untuk ke soalnya, aku mau menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari FIFO dengan weighted average method. Jadi teman-teman bisa sambil disalin ya, bisa sambil disalin nih tabelnya dari step 1 sampai step 5 ini. Boleh di pause aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah bedanya di mana sih? Bedanya itu di bagian yang aku merah-merahin nih teman-teman. Jadi kita sambil buka deh ya, yang weighted average method. Nih ya, kita sambil buka di sebelah sini yang bagian Excel kecil ini weighted average method ya. Yang ini FIFO. Oke. Nah, bedanya di mana? Step 1 kita lihat ada bedanya enggak? Masih sama ya, teman-teman. Step 1 itu kita akan mencari unitnya, kita akan mencari unit dari WIP beginning ditambah dengan started during current period, lalu hasilnya adalah to account for. Oke, jumlah unitnya. Lalu step 2 kita lihat. Step 2 yang berbeda adalah di bagian sini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian di FIFO method, kalian akan membagi completed and transferred out ini menjadi 2 bagian. Nah, jadi teman-teman sebenarnya memang completed and transferred out itu memang terdiri dari 2 ini, ya. Memang terdiri dari 2 ini during current period ya. Tapi kalau di weighted average dia memang tidak memperhitungkan WIP beginning sehingga WIP beginningnya jadi dia kecampur aja gitu di dalam sini jadi satu. Sedangkan kalau misalnya di Vivo kalian kan memperhitungkan WIP beginning nih seperti yang aku bilang ya di teori ya. Seperti yang aku bilang, kalian akan memperhitungkan beginning WIP. Kalian akan memberi perhatian lebih pada beginning WIP kalau misalnya kalian pakai Vivo method. Nah, maka dari itu harus dirinci. Nah, dirincinya seperti ini ya. Jadi ada from beginning work in process sama started and completed gitu. Nah, from beginning WIP ini sebenarnya sama nih kayak ini teman-teman. Jadi nanti angkanya juga bakal sama ya. Ya, ini sama ini. Yang ini ya, from beginning WIP. Nah, seperti itu. Terus habis itu juga ditambah sama WIP ending. Sama ya, dia juga ditambahkan sama WIP ending kalau weighted average. Nah, jadi intinya sebenarnya emang sama nih. Cuma dia dirinci aja nih. Kalau Vivo tuh dirinci gitu, teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya udah ditotalin, hasilnya accounted for. Nah, seperti biasa, accounted for ini sama dengan to account for, ya. Sama ya, ini. Oke, itu satu perbedaannya ya. Yang kedua,
perbedaannya itu ada di bagian step 5, teman-teman. Kalau step 3 sama step 4 itu masih sama kata-katanya ya. Kalian bisa lihat sendiri, masih sama kata-katanya step 3, 4, 3 sama 4. Nah, kita ke step 5. Step 5 untuk assignment of cost ini juga beda. Kenapa beda? Ya, kan tadi di Vivo itu kan kita memperhitungkan WIP beginning. Nah, jadi kita harus hitung juga nih rincian WIP beginning-nya tuh gimana. Nah, untuk assignment of cost, untuk metode Vivo, dia rinci nih, completed and transfer out, titik 2. Nah, terdiri dari work in process beginning, ditambah sama cost edit to beginning, work in process in current period, ya. Ini nanti yang akan kita tambahkan, nanti lebih jelasnya pas masuk angka ya, teman-teman. Lalu kalian total dulu sama beginning inventory yang kalian punya. Nah, jadi kalian total 2 ini ya. Total 2 ini jadi total from beginning inventory gitu. Nah, setelah itu, kan yang tujuan yang kalian cari itu kan total cost of unit completed and transferred out ya kan? Nah, kayak ini kan, kayak judulnya gitu kan. Nah, ini kan didapat dari total dari beginning inventory ditambah started and completed. Gitu sih, teman-teman. Intinya sebenarnya sama nih, penambahan antara dua ini merupakan completed and transferred out. Nanti baru kalian tambahin lagi sama WIP ending gitu ya. Sama kayak ini kok, completed and transfer out tambah WIP ending. Cuma ya weighted average memang lebih simple aja gitu, teman-teman. Oke, udah sih teman-teman, itu aja perbedaannya. Kalau misalnya nanti kita di departemen kedua, itu bedanya ya ditambah sama ini aja nih teman-teman. Ada transfer in, kolom transfer in, sama ini kata-katanya beda ya, transfer in during current period. Nah, ininya tetap sama kayak Vivo yang aku jelasin tadi di atas. Oke? Oke, kita langsung mulai ya ke soalnya teman-teman. Oke, kita langsung mulai ke soalnya. Di problem 6, di sini ada Snackies Potato, merupakan perusahaan besar yang memproduksi keripik kentang ternama di Indonesia. Dalam memproduksi keripik tersebut, perusahaan melibatkan dua departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Pengemasan. Berikut data terkait bulan April 2020. Oke, teman-teman, perhatikan kita bikinnya di bulan April 2020. Ya, oke. Terus dia punya dua departemen. Departemen pertama itu adalah departemen produksi, ya. Karena ini emang nggak disebutin yang mana dulu, ya kita bisa nalar lah ya, produksi duluan baru pengemasan gitu, ya kan? Berarti produksi itu departemen 1, pengemasan departemen 2. Kita fokus ke departemen produksi dulu, departemen 1. Oke? Nah, oke, kita masuk ya ke informasi-informasi untuk departemen pertama. Oke. Aku mulai. Pada akhir bulan Maret. Hayo, akhir bulan Maret berarti adalah awal bulan April. Kita bikin di bulan April. Berarti ini adalah informasi mengenai awal bulan ya, tentang WIP beginning. Coba yuk kita baca. Terdapat 15.000 bungkus keripik kentang yang masih dalam proses pembuatan dengan proses produksi mencapai 55%. Oke, teman-teman, di sini sudah bisa tangkap kesimpulan belum? Kira-kira informasi ini untuk apa? Seperti yang aku bilang, ini adalah untuk WIP beginning. Jadi dia memang di awal bulan April atau akhir bulan Maret itu memiliki 15.000 bungkus, ya. Oke, kita catat dulu nih, 15.000 bungkus. Nah, tadi aku bilang kan, kalau WIP beginning di sini itu memang sama kayak from beginning WIP yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini sama-sama 15.000 nih, teman-teman ya. Oke. Oke, setelah itu, oh iya teman-teman, yang bagian completed and transferred out during current period ini hanya judul ya. Jadi yang kalian isi itu cuma 3 ini nih, 3 ini yang akan kalian isi.
Nah, total dari 3 jenis ini adalah harus sama dengan yang ini, ya. Oke. Oke deh, kalau gitu kita akan lanjut lagi. Selama bulan April, keripik kentang yang mulai diproduksi adalah sebanyak 75.000 bungkus. Berarti ini kan selama bulan April. Kita kan di bulan April, ya dong. Berarti ini adalah current period nih teman-teman, iya nggak? Ya kan, current period, periode saat ini. Ya, keripik kentang mulai diproduksi. Berarti kan started, ya kan teman-teman, mulai diproduksi. Dia started. Jadi started during current period untuk 75.000 bungkus ini teman-teman. Oke, berarti started during current period sebesar 75.000. Nah, kalau sampai sini kita bisa totalin, ya kan? Tuh account for-nya berapa? Account for-nya tinggal totalin yaitu 90.000. Oke. Oke, kita lanjut isi lagi nih. Oh iya, tuh account for udah diketahui teman-teman. Berarti kita bisa isi nih accounting for-nya. Oke, sebesar 90.000 juga. Karena sama ya, emang harus sama. Nah, yang belum kita isi sekarang yang mana? Started and completed sama work in process ending. Oke, kita cari lagi ini teman-teman. Ya, kita baca tadi sampai sini. Kita lanjut. Jumlah keripik kentang yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebanyak 65.000 bungkus. Hayo, ini informasi tentang apa nih teman-teman? Kalau kita perhatiin kata-katanya, jumlah keripik kentang yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebanyak 65.000 bungkus. Berarti ini adalah completed and transferred out during current period. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ini adalah yang memang sudah bisa ditransfer kan, teman-teman, ke departemen kedua. Departemen kedua itu kan departemen pengemasan nih, nanti yang kita akan hitung juga. Nah, karena dia udah bisa nih ditransfer, maka ya ini adalah informasi completed and transferred out during current period. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak langsung masuk ke started and completed, langsung isi di sini? Nggak bisa ya, teman-teman. Kita hitungnya itu dikurangin. Jadi, karena 65.000 ini adalah total dari completed and transferred out, ya. Jadi, completed and transferred out itu ada 65.000 gitu ya. Nah, 65.000 ini sudah terbagi ke beginning WIP sebanyak 15.000. Berarti started and completed-nya berapa? Tinggal dikurang, teman-teman. 65.000 dari totalnya dikurang sama 15.000. Kita ketemu 50.000. Gitu. Paham nggak, teman-teman? Ya. Jadi 65.000 ini kan completed and transferred out. Sedangkan completed and transferred out terdiri dari 2 jenis, yaitu from beginning WIP 15.000 dan started and completed. Nah, tadi kan belum diketahui started and completed-nya. Cara nyari started and completed-nya tinggal dikurang. 65.000 dikurang 15.000. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya, informasi selanjutnya. Diketahui bahwa produk yang belum selesai. Oh, udah nggak ada nih, teman-teman, informasi tentang unit. Oke, kita lihat di sini. Bisa nggak kita cari WIP ending-nya? Bisa ya. Caranya tinggal dikurangin aja. 90.000 dikurang 15.000 dikurang 50.000, teman-teman. Ya. Kita ketemu 25.000 ya. Jadi 90.000 kurang 15.000 kurang 50.000. Oke, nah kalau udah sampai sini kita masuk ke step 2, teman-teman. Step 2 kita akan ngomongin tentang persentase degree of completion yang pakai pakai ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Nah, sebelumnya nih teman-teman, aku mau kasih tahu untuk started and completed kalian bisa langsung isi. Karena isinya itu akan selalu sama. Sebanyak 100%,
yaitu 50.000 ini. Jadi tinggal copy aja ya. Untuk started and completed memang selalu 50.000 gitu, teman-teman. Ya. Oke, sekarang yang akan kita cari adalah untuk unit yang ada di WIP beginning, unit DM sama CC-nya WIP beginning, sama unit DM sama CC-nya si WIP ending. Itu yang mau kita cari lewat ilustrasi yang akan aku jelasin sekarang. Oke? Oke, teman-teman udah bisa lihat ya nih ilustrasi yang aku buat. Sekali lagi ini adalah cuma untuk mempermudah kalian dalam pemahaman. Kalau misalnya di ujian kalian nggak perlu gambar seperti ini karena makan waktu dan ribet juga kan. Nah, ini cuma untuk pemahaman kalian aja ya. Oke. Sebelum kita ke sini, kita perlu tahu nih degree of completion-nya WIP beginning sama WIP ending itu berapa sih? Nah, itu kita cari nih di soal, teman-teman. Tadi ketika kita baca yang pertama, teman-teman kan lihat nih ada persentase ya, 55%. Nah, kira-kira persentase ini adalah persentase apa? Ini adalah kata-katanya kan proses pembuatannya dengan proses produksi baru mencapai 55%. Nah, terus ini akhir bulan Maret sama dengan awal bulan April. Berarti ini kan informasinya tadi tentang WIP beginning. Nah, jadi WIP beginning itu proses pembuatannya baru mencapai 55%. Nah, seperti yang aku bilang di teori, proses pembuatan produksi itu sama dengan degree of completion-nya CC atau conversion cost. Jadi memang conversion cost itu selalu mengikuti proses produksi, teman-teman. Jadi 55% ini merupakan degree of completion dari conversion cost gitu, teman-teman ya, dari CC. Nah, jadi nih aku kasih keterangan dulu ya. Jadi CC itu memang dia itu 55% gitu ya dari soal ini. Oke? Paham ya? Nah, kalau untuk DM-nya gimana nih DM-nya? DM-nya nggak dikasih tahu ya di sini. DM-nya memang tanda tanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku kasih keterangan biar lebih jelas. Ini aku tambahin keterangan sendiri ya, ini nggak ada di soal. Ini aku nambahin sendiri. DOC WIP beginning itu CC-nya 55% mengikuti proses produksi dan DM-nya belum dikasih tahu. Oke. Nah, sedangkan DOC-nya WIP ending berapa nih? Nah, ada di bagian sini teman-teman informasinya. Diketahui bahwa produk yang belum selesai di bulan April baru diproses sebanyak 85%. Nah, berarti proses produksinya baru 85% nih, teman-teman. CC mengikuti proses produksi. Jadi, CC itu adalah 85% degree of completion-nya karena dia mengikuti proses produksi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang DM-nya. DM-nya itu juga tanda tanya, teman-teman. Oke, nah sampai sini dianalisa-analisa dulu ya. Oke, nah kalau sudah kita masuk nih ke sini. Aku mau coba hitung yang WIP beginning dulu. Nah, oh iya teman-teman. Sebelumnya pas kalian pelajarin yang weighted average, itu kan aku bikin bagannya cuma satu ini ya. Cuma satu jenis buat hitung WIP ending. Bener kan? Karena kita kan nggak hitung WIP beginning kan. Nah, perbedaannya kalau misalnya di Vivo, kita memperhitungkan WIP beginning. Sehingga kalian perlu nih perkirain degree of completion-nya WIP beginning. Nah, itu perbedaannya juga. Memang lebih ribet sih di Vivo, teman-teman. Ya, tapi di sini aku akan pelan-pelan untuk jelasinnya. Kalau misalnya nggak ada yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan ya. Oke, jadi kalau di Vivo aku bagi menjadi 3 bagian. Karena kita kan memang punya 3 bagian nih.
Ada from beginning work in process, started and completed, sama WIP ending, ya kan? Nah, berarti ini aku juga bagi 3. WIP beginning ini untuk nanti kita ilustrasiin gimana sih WIP beginningnya. Started and completed ini sebenarnya nggak gitu diperlukan banget sih. Tapi aku pengen kalian tahu aja kalau misalnya started and completed memang dia proses produksinya ya udah 100%. Makanya dia DM sama CC-nya juga bakalan 100% gitu. Karena dia udah selesai started and complete, selesai gitu ya. Untuk started and completed. Oke. Nah, terus yang ini ilustrasi untuk yang WIP ending gitu. Kita mulai ya dari WIP beginning, teman-teman bisa fokus ke garis WIP beginning dulu ya, yang di sini. Oke. Nah, diketahui nih teman-teman tadi yang udah kita baca-baca, kalau WIP beginning itu CC-nya adalah 55%. Ya. Nah, jadi ceritanya 55% itu di sini ya, teman-teman. Ceritanya di sini. Aku nggak akurat banget ya, ini garisnya nggak terlalu akurat, jadi ya udahlah kita kira-kira aja ya di sini DOC-nya. 55% itu adalah di sini titiknya ya. Oke. Nah, terus gimana kalau untuk hitung WIP beginning? Untuk WIP beginning ini agak berbeda, teman-teman. Agak berbeda sama WIP ending. Jadi jangan samain ya, maksudnya jangan samain. Kalau WIP ending kan kita langsung masukin nih, sesuai CC-nya sesuai 55%, kita langsung jebret 55% gitu. Nah, kalau di WIP beginning itu beda, nggak kayak gitu, teman-teman. Di WIP beginning kita akan pakai selisihnya. Nah, itu sebabnya kenapa garis aku tuh dari sini, teman-teman. Logikanya masih belum masuk ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, aku jelasin ya logikanya untuk logikanya. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain WIP beginning, terus di soal dibilang nih, proses produksinya WIP beginning itu atau conversion cost-nya itu sudah mencapai 55%. Nah, itu artinya kalian pas periode kemarin itu sudah mengerjakan dari 0% sampai ke 55%. Nah, di sini nih teman-teman ya, di panah yang aku tunjukin. Ya ini emang nggak ada garisnya. Jadi karena ibaratnya di periode lalu, jadi aku nggak gambar garisnya gitu. Nah, jadi di periode lalu kalian udah ngerjain 0 sampai 55% proses produksi. Sampailah di titik 55% ini gitu. Nah, sekarang kita kan ngomonginnya periode ini. Yang kita perhitungkan kan periode ini. Sehingga kita akan melanjutkan si WIP beginning ini. Nah, WIP beginning yang dari 55% ini sampai 100%. Nah, jadi kita akan memakai selisihnya. Kalau misalnya WIP beginning. Nah, selisihnya adalah 100 dikurang 55%. Paham teman-teman? Jadi untuk CC, kita hitungnya adalah 100% dikurang 55%. Kenapa? Karena kita ambil selisihnya. Kenapa ambil selisih? Karena itu yang kita kerjakan di periode ini. Sedangkan yang 0 sampai 55% itu kan dikerjakannya di periode lalu. Nah, kita memperhitungkannya yang periode ini sebanyak 45%. Ya. Jadi CC yang akan kita hitung nanti yang masuk ke perhitungan adalah 45%. Didapat dari selisih antara 100 dikurang 55% gitu. Oke, teman-teman, aku harap sampai sini bisa paham ya. CC-nya kita udah ketemu nih untuk WIP beginning. Sekarang pertanyaannya, DM-nya gimana nih DM-nya? Oke. Nah, aku mulai deh. Ya, kita cari nih informasi tentang DM. Ini informasi tentang cost, nanti dulu ya, kita skip dulu. Kita lihat nih ke yang ini, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman di problem ini DM itu terbagi menjadi 3 tahap pemasukan. Nah, maksudnya 3 tahap pemasukan,
Jadi dia itu akan dimasukkannya bertahap, DM-nya sebagian dulu, nanti sebagian lagi, terus nanti akhirnya sampai akhirnya itu 100% gitu. Nah, sebelumnya kan aku ada bilang ya di catatan teori. Nah, teman-teman sebelumnya kan aku ada bilang nih di catatan teori kita yang proses costing di sini nih, teman-teman. Nah, DM dimasukin dalam satu waktu doang. Nah, ini dalam satu waktu, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi teman-teman, kalau misalnya di lab, itu kadang-kadang dia pemasukan DM-nya itu bertahap. Jadi kayak dalam beberapa waktu, bukan dalam satu waktu. Nah, itu cuma permainan di lab aja ya, teman-teman. Jadi kayaknya sih kalau di dosen tuh nggak ada semacam kayak gini sih. Ini cuma keunikan dari lab aja ya. Diikutin aja ya teman-teman, ini permainan dari lab aja kok. Jadi memang kita pakai 3 tahap pemasukan DM. Nah, maksudnya gimana tuh, Ci? 3 tahap masih bingung. Oke, sip. Aku akan menjelaskannya pelan-pelan ya. Oke. Nah, jadi ini, teman-teman perhatikan. Direct material dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Nah, coba teman-teman perhatiin, 35% dimasukin sebanyak 30% DM. Jadi kita coba nih kira-kira dulu ya. Ini di WP beginning, kita kira-kira dulu, kira-kira 35% itu di sini kali ya. Kalau misalnya ini garis lurus, 35% itu di sini teman-teman ya ceritanya. Terus di tingkat 35% ini ya, tingkat 35% ini menurut soal dia itu dimasukkan DM sebanyak 30%. Berarti kita masukin nih DM kita 30% ke sini. Oke? Paham? Nah, udah deh, lanjut dulu. Selanjutnya, ditambahkan 40% jika penyelesaiannya udah memasuki tingkat 50%. Oke, kita gambarin dulu tingkat 50% itu kira-kira di sini, teman-teman. Nah, tingkat 50% di sini berarti kita masukin nih DM sebanyak 40% kan? Kata soal. Nih, kata soal 40% ditambahkan. DM 40% ditambahkan. Oke, di tingkat 50%. Jadi seperti ini gambarannya, ya. Nah, lalu sisanya diberikan ketika produksi mencapai 80%. Kira-kira 80% mungkin di sini kali ya, teman-teman ya. 80% di sini kali ya. Oke. Nah, di titik 80% perusahaan itu nambahin sisanya. Sisa dari apa maksudnya? Sisa dari DM-nya. Tadi kan DM-nya belum 100% kan teman-teman. DM-nya itu yang dimasukin baru 30%, terus 40%. Sisanya ada 30% lagi, belum dimasukin. Nah, dia bilang 30%, yaitu sisanya itu diberikan ketika produksinya mencapai 80%. Maka dari itu, kita masukin nih 30% ke tingkat penyelesaian 80%. Oke, paham teman-teman sampai sini untuk ilustrasi DM-nya? Oke, lalu ini keterangan lagi nih, conversion cost dimasukkan seiring berjalan proses produksi. Ya memang gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada keterangan ini, bisa ya teman-teman bisa nalar ya. Conversion cost itu selalu seiring jalannya proses produksi. Oke? Oke, kalau gitu pertanyaannya sekarang. Yang masuk ke perhitungan kita nanti gimana nih di DM kita? Nah, lihatnya gampang nih teman-teman. Kalau kalian udah buat ilustrasi seperti ini, lihatnya itu udah gampang. Kalian lihat aja yang nyentuh sama proses produksi kalian di periode yang kalian kerjakan. Berarti yang nyentuh kan yang ini. Nah, DM-nya sebanyak berapa? 30%. Berarti yang masuk adalah 30% DM ini, teman-teman. Jangan 80%-nya ya. Ini tingkat penyelesaiannya.
Sedangkan kita mau yang kita hitung itu DM-nya gitu, bukan tingkat penyelesaiannya ya. Oke. Nah, jadi kita masukin nih DM-nya 30%. Itu cara pertama untuk melihatnya. Nah, cara kedua, kalian bisa kurangin antara 100 dikurang sama yang udah terjadi. Jadi 100 dikurang 40 dikurang 30. Nanti hasilnya juga sama, 30% gitu teman-teman. Oke, jadi 30% ya. Paham sampai sini? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk WIP ending. WIP ending ini sama banget kayak weighted average yang udah aku ajarin kemarin caranya. Jadi proses produksi itu kan 0% sampai 100%. Tapi dia ini penyelesaiannya sampai mana nih WIP ending? Kita lihat degree of completion WIP ending kita atau tingkat penyelesaian WIP ending kita itu baru sampai 85%, belum sampai 100. Berarti WIP ending kita baru sampai 85%. Ya. Oke. Lalu DM-nya gimana? Nah, DM-nya berarti sama kayak yang atas, teman-teman. Letaknya sama. Coba ya, kalau misalnya kita letakin lagi nih, tadi kita baca lagi nih, DM dimasukkan 30% pada saat produksinya 35%. Berarti tingkat penyelesaiannya 35%, terus kita masukin DM sebanyak 30%. Sama kan kayak atas ya. Oke, lanjut. Berarti sisanya yang 40% jika penyelesaiannya 50%. Berarti jika tingkat penyelesaian 50%, kita masukin 40%. Oke. Lalu yang terakhir di 80% ya tingkat penyelesaiannya. Berarti kira-kira di sini teman-teman ya. Kira-kira lah ya di sini, aduh mepet-mepet banget. Ya udahlah ya, kira-kira di sini 80% kita masukin sebanyak sisanya. Sisanya adalah 30%. Kayak gini kalian udah bisa lihat belum? Yang mana yang masuk CC, yang mana yang masuk DM. Kalau WIP ending kita nggak usah pakai selisih, teman-teman. Kita nggak kayak WIP beginning. WIP beginning pakai selisih, WIP ending nggak pakai selisih. Jadi kalau misalnya CC-nya 85%, ya udah tulis aja langsung 85% yang masuk ke perhitungan. Lalu DM-nya gimana? DM-nya ya kalian totalin nih teman-teman. Ini kan kena semua nih. Kena semua kan di proses produksi periode kita. Nah, 30% tambah 40% tambah 30%. Sama dengan 100%. Jadi memang sudah masuk semua. Gitu teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Kalau misalnya masih bingung, gak apa-apa kalau misalnya mau minta aku jelasin lagi di kelas, boleh ya teman-teman kalau misalnya benar-benar kalian gak nangkep soal kayak gini. Oke? Oke? Kalau gitu, kita pakai nih ya yang ada di tabel, kita masukin ke step-step kita, step 2 kita. Oke? Pertama, from beginning work in process. Untuk DM-nya tadi kita taruh berapa? Taruh berapa ya? Nih, untuk DM-nya, DM-nya 30%, CC-nya 45%. Diingat-ingat ya, DM 30, CC 45. Oke, kita balik lagi ke sini. DM berarti adalah 15.000 dikali 30%. Untuk CC tadi 45% kan? Berarti 15.000 dikali sama 45%. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Aku berikan tabel-tabel ini untuk memudahkan aja teman-teman. Jadi yang dipakai yang mana gitu kan. Oke. Sekarang untuk WIP ending ternyata DM-nya udah masuk semua 100%. CC-nya itu 85%. Berarti untuk WIP ending kita kaliin DM-nya itu, nggak usah dikaliin ya, karena tadi kan 100%. Oke? Karena tadi itu 100% ya teman-teman. Oke, yang ini. CC-nya 85.
Oke, CC-nya 85 berarti 25.000 kali 85%. Nah, oke. Paham ya teman-teman untuk WIP beginning, terus WIP beginning, DMCC-nya, sama WIP ending, DMCC-nya. Harap udah paham. Nah, boleh ditotal aja teman-teman ke bawah ya masing-masing. Lalu kita akan lanjut step 3. Step 3 ini teman-teman tinggal masukin cost yang ada di sini ya. Cost-nya udah dikasih tahu, tapi beberapa ada yang tanda tanya, berarti kita harus cari. Nah, aku akan tulis dulu yang diketahui. Berarti 7.200.000 WIP beginning, terus conversion cost juga udah diketahui semua. Production cost-nya yang kedua itu 65.500.000 ya. Oke. Untuk cari total production WIP beginning tinggal dijumlahin antara DM ditambah conversion cost-nya ya, jumlah ke samping. 7.200.000 ditambah 12.325. Oke. Untuk cari direct material, tinggal kurangin antara total production cost yang 65.500 dikurang 42.300. Kita ketemu 23.200. Oke. Terus kalian totalin di sini. Oke. Sama ya ketemunya. Oke. Lalu di step 4. Nah, di step 4, oh ini tadi aku lupa ya bilangin. Oh iya, aku lupa bilangin. Di step 4 ini kita ada perbedaan juga teman-teman ya. Ini cost edit during period. Kalau yang weighted average itu dia pakai cost incur to date. Jadi beda ya teman-teman, untuk step 4 juga ada perbedaan ya. Sorry tadi aku kelewatan untuk mention yang step 4 ini. Jadi ada perbedaan antara weighted average sama FIFO. Kalau FIFO itu dia pakai cost edit, kalau weighted average dia pakai cost incur to date. Yang to date ya, ini yang during period. Nah, kenapa begitu Ci? Kenapa pakainya cost edit? Kenapa nggak cost incur? Kalau cost incur itu kan kita pakainya yang total ini teman-teman. Ya, kita akan pakainya yang total di sini kan. Tapi kalau cost edit, kita akan cuma pakai yang cost editnya aja, yang di sini. Jadi kalau weighted average method, dia pakai yang ini. Kalau misalnya FIFO, kita pakai yang ini. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekali lagi di sini adalah WIP beginning, teman-teman. Di mana WIP beginning ini, kalau misalnya di FIFO method, itu akan diperhitungkan di assignment of cost di bagian sini. Nah, jadi pengelompokannya WIP beginning itu dia langsung ke assignment of cost di sini. Dia nggak diperhitungkan untuk jadi cost per equivalent unit gitu. Karena nanti akan ketahuan nih. Nanti deh tunggu kita hitung-hitung di sini ya. Kayaknya agak susah aku jelasinnya kalau misalnya nggak ada angka gitu ya. Pokoknya kalau misalnya WIP beginning dia langsung diperhitungkan di sini teman-teman gitu ya. Nah, oke, itu untuk FIFO. Kalau untuk weighted average yang kemarin aku jelasin ya. Oke. Nah, kita pakai dulu deh nih. Di sini kita tulis dulu ya. Untuk cost edit during period-nya, dia sesuai sama ini ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau untuk FIFO ya. Oke, divided by equivalent units. Oke, divided equivalent units-nya sama ya. Kita ikutin aja, copy dari sini. Oke, terus tinggal dibagi aja, teman-teman. Dibagi, kalian akan ketemu cost per equivalent unit. Oke, segini ya, ambil 4 angka belakang koma ya, sesuai yang diminta soal. Oke, lalu kita akan ke step 5. Step 5, nah di sini nih kalian baru tulis nih WIP beginning-nya itu sesuai sama nominal yang di sini, teman-teman. Ya, kita pakai yang sesuai nominal di sini.
Oke. Lalu nominal ini kalian perlu tambahin sama yang udah kalian hitung di step 2, teman-teman. Jadi ini ada cost edit to beginning work in process in current period. Ya, panjang banget ya. Nanti kalau ujian nggak usah panjang-panjang gini juga nggak apa-apa ya. Ini cost edit to beginning WIP in current period. Didapatnya itu dari perkalian antara cost per equivalent unitnya dikali sama yang from beginning work in process ini. Nah, jadi karena dia itu kepisahkan, ini kalian bisa lihat korelasinya nggak? Jadi kayak kenapa dia pakai cost edit? Karena memang ini nanti akan dikaliin sama si from beginning work in process ini gitu. Dan akan masuk jadi penambahan di assignment cost di sini. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dikaliin nih. Dapat dari sini ya, cost edit to beginning WIP. Nah, oke. Terus yang ini juga teman-teman, ini dikaliin sama yang ini. Oke. Nah, habis itu kalian total samping aja. Lalu total nih, beginning inventory kalian. Namanya juga kita mau cari completed and transferred out. Ya kan, itu didapat dari penambahan antara beginning inventory ditambah started and completed. Gitu teman-teman ya. Kalau started and completed, ini caranya sama kayak weighted average. Jadi kalian tinggal kaliin aja equivalent unitnya yang started and completed dikali sama cost per equivalent unitnya. Gitu. Sama ya untuk CC-nya juga 50.000 unit dikali sama yang ini cost per unitnya. Oke, terus kalian total samping. Oh iya, total yang di sini nggak usah teman-teman ya, nggak usah ya. Cuma total yang ini aja untuk yang beginning inventory. Oke. Terus kalau udah kalian total nih, akhirnya kita ketemu nih si total completed and transferred out nih cost-nya. Tinggal di total aja yang ini, bagian sini aja teman-teman. Jadi beginning inventory ditambah started completed gitu. Totalnya di sini. Oke. Untuk WIP ending ini sama ya teman-teman. Ini sama, caranya itu adalah jadi kalian kaliin antara si cost per unitnya dikali sama yang sesuai WIP endingnya. Oke. Ini juga untuk yang CC juga sama gitu teman-teman ya. Oke. Oke, kalau gitu habis itu kalian total samping sini, baru total ke bawah. Nah, total ke bawah yang ini dari atas ya. Jadi langsung semuanya ya. Oke, yang ini juga. Oke, kalau yang ini cuma 2 ini ya. Oke, teman-teman. Nah, sampai sini berarti kita bikin jurnal. Jurnalnya itu sama banget kayak weighted average, jadi nggak ada perbedaan ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk pemakaian si DM atau purchase DM-nya nih, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang cost edit, teman-teman. Nih, ya. Kita pakai cost edit di sini. Kita ambil nominalnya dari cost edit sini. Oke, sama untuk CC juga 42.300 ambil dari cost edit. Oke, debitnya tinggal ditambahin aja. Oke, lalu kita kirim WIP kita ke departemen pengemasan. Nah, ke departemen pengemasan berarti kita pakai yang ini, teman-teman. Kita pakai yang unit completed and transferred out, ya. Oke. Oke deh, sampai sini berarti kita masuk sekarang ke departemen pengemasan. Departemen yang kedua. Oke, teman-teman. Nah, kalian boleh seperti biasa di pause dulu aja buat catat dulu. Oke. Yang ini juga. Oke. Oke ya, jurnalnya sebenarnya ya sama aja sih kayak weighted average. Nanti kalau misalnya kalian mau salin dulu juga nggak apa-apa gitu. Jurnalnya sama banget ya. Oke. Seperti biasa ya, ini perbedaan di step 4 ya. Step 4 juga beda gitu. Oke, sampai sini aku mulai ya teman-teman untuk departemen pengemasan.
Untuk step 1, kita seperti biasa cari dulu si unit-unitnya. Nah, terdapat persediaan 20.000 bungkus keripik pada awal bulan April. Kita masih ngerjain bulan April, teman-teman. Nah, berarti ini adalah informasi WIP beginning. Dengan degree of completion-nya WIP beginning ya, ini 60%. Oke, berarti ini 20.000 nih, teman-teman. Kok merah? Ya ini, 20.000 ya. Oke, nah 20.000 ini juga sama nih kayak from beginning work in process di sini. Oke, sama ya. Nah, kalau udah begitu, kita lanjut baca lagi. Pada akhir bulan April, terdapat WIP ending sebanyak 3/5 WIP beginning yang memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Mungkin teman-teman bingung ya kata-katanya. Nah, kita fokus di sini dulu, teman-teman. Jadi pada akhir bulan April berarti ada WIP ending nih. WIP ending itu sebanyak 3/5 WIP beginning. Nah, jadi teman-teman bisa hitung dulu, WIP ending itu adalah 3/5-nya WIP beginning. Gitu, teman-teman, maksud dari soalnya. Ya. Nah, untuk bagian yang 30% penyelesaian ini nanti pas kita masuk step 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya cuma segini nih informasi unit. Nah, kita seperti yang aku bilang di pertemuan kemarin, untuk transfer in during current period, ini kalian bisa dapetin dari mana? Dari completed and transferred out-nya department sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil dari sini, teman-teman. Kita ambil completed and transferred out during current period-nya, yaitu from beginning WIP-nya ditambah dengan started and completed sebesar 65.000. Ini aku udah nyatet ya, 65.000 di sini. Oke, jadi kita ambil ini penambahan dari from beginning WIP sama started and completed sebanyak 65.000. Oke, berarti kita tuh account for-nya tinggal tambahin aja, ya kan? Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan 85.000-nya ini kita bisa taruh juga di accounted for, karena kan memang harus sama, ya kan teman-teman? Oke, kalau gitu, started and completed-nya berapa? Kita bisa kurangin aja, ya. 85.000 dikurang 20.000 dikurang 12.000. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step 2 untuk isi unit ekuivalennya. Nah, sebelumnya ini teman-teman bisa catat dulu yang bisa kita isi. Oh, sorry, nggak kelihatan ya. Nih ya, teman-teman, untuk started and completed, seperti yang aku bilang, selalu sama kayak physical unitnya. 53.000 ya, selalu 100%. Oke. Nah, untuk transfer in ini sama juga ya, sama dengan physical unitnya. Tapi bagian yang from beginning work in process ini transfer in-nya selalu 0. Selalu 0 ya, teman-teman. Kenapa selalu 0? Karena ibaratnya transfer in itu kan juga dari periode sebelumnya kan, teman-teman. Jadi karena memang udah dikerjain semua, ya transfer in-nya ya nggak ada lagi gitu. Jadi anggapannya memang transfer in itu, DOC-nya transfer in itu selalu 100%. Kalau misalnya kalian teliti nih baca buku ya, itu juga dikasih tahu kok, DOC-nya transfer in itu selalu 100%. Jadi, kalau misalnya dia DOC-nya 100% dan ini adalah beginning work in process, berarti kan 100% dikurang 100%. Ya kan? Kayak yang aku bilang, WIP beginning itu hitungnya selalu pakai selisihnya. Berarti 100% kurang 100% berarti 0%. Makanya dia selalu 0 gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ya. Paham ya?
Oke, kalau sudah paham, kita akan masuk hitung yang WIP beginning buat di sini sama WIP ending buat di sini ya. Pakai ilustrasi. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ya, jangan bosan-bosan ya lihat ilustrasi ini karena aku jelasin pakai ini supaya mempermudah kalian. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu tadi WIP beginning itu kan 60% nih teman-teman, kayak yang aku bilang ya. WIP beginning itu 60%. Berarti DOC-nya untuk WIP beginning, CC-nya itu 60% juga. Kenapa 60% juga? Karena CC itu selalu mengikuti proses produksi. Oke? Lalu untuk DM, DM juga nggak dikasih tahu nih, belum dikasih tahu, masih tanda tanya. Ya. Lalu kalau yang ending, DOC-nya adalah 70%, teman-teman. Kenapa 70%? Nah, coba kalian baca yang tadi ini nih, yang kata-katanya ribet nih. Baca dengan teliti. Jadi, dia itu memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Jadi kalau misalnya dia memerlukan 30% penyelesaian lagi, berarti di periode ini kalian kan baru ngerjain sampai 70%. Sisanya ya. Paham nggak teman-teman untuk kata-kata ini? Jadi karena kata-katanya itu dibalik gitu loh teman-teman. Jadi dia kan bilang memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Berarti di periode ini kalian udah ngerjain sampai mana? Pertanyaannya. Untuk WP ending, kalian udah mengerjakan sampai 70%. Maka dari itu, CC-nya juga 70% ikutin proses produksinya. Jadi bukan 30%, tapi 70% ya, teman-teman. Oke. Nah, terus DM-nya juga masih tanda tanya. DM-nya informasinya ada di sini, teman-teman. Yuk, kita coba yuk. Nah, pertama nih, WIP beginning. WIP beginning, CC-nya itu adalah 60%. Berarti, aku tulis dulu deh, CC-nya itu di tingkat penyelesaian 60%. Jadi, CC-nya itu udah selesai sebanyak 60%. Nah, di periode ini kita melanjutkan supaya dia jadi 100%. Berarti di periode ini kita mengerjakan berapa persen nih untuk CC? Sebanyak selisihnya. Jadi 100% dikurang 60% sama dengan 40%. Oke. Nah, sekarang untuk DM. Direct material dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Nah, berarti DM-nya itu kita coba tentuin dulu ya, 25% itu kan di sini nih ceritanya, 25% kira-kira. Nah, ketika tingkat penyelesaian 25%, DM-nya dimasukin 20%. Oke, kita turutin. DM-nya mau dimasukin sebanyak 20%. Lalu, selanjutnya ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50% juga. Berarti ketika tingkat penyelesaiannya 50%, DM-nya juga masuk 50% lagi. Gini teman-teman ya. Selanjutnya, dan sisanya diberikan saat proses pengemasan mencapai 75%. Berarti kira-kira 75% tingkat penyelesaiannya itu di sini kali ya. 75%. Nah, DM dimasukkan sebanyak sisanya. Sisanya adalah 30%. 20 tambah 50 baru 70%. Sisanya adalah 30%, teman-teman. Oke, sampai sini coba kalian lihat yang masuk ke perhitungan kita DM-nya itu berapa persen? DM-nya adalah 30%. Ya, teman-teman. Nah, kalian bisa hitung juga dengan cara 100% dikurang sama yang udah dimasukin. 100 dikurang 20% dikurang sama 50%. Ketemu 30%. Oke, itu untuk WIP beginning. Nah, untuk started and completed itu akan selalu 100% ya. Untuk WIP ending sekarang. WIP ending tadi dia itu proses produksinya yang di bulan ini
di periode ini baru mencapai 70%. Ya kan, teman-teman? Ya, kita baru mencapai DOC CC-nya, degree of completion, tingkat penyelesaian 70%. Nah, maka dari itu berarti kan kita di periode ini ngerjain 0% sampai 70%. Nah, berarti CC-nya adalah 70%. Ikutin aja kalau WI pending. Nah, untuk DM juga letaknya itu sama, teman-teman, kayak yang atas ya. Jadi di sini coba aku mau turunin dulu. Ini ya. Dia di tingkat 50% masuk 50% DM. Lalu di tingkat 75% dia masuk sebanyak 30% DM. Berarti yang masuk di perhitungan kita untuk DM tuh berapa persen? Yang kena sama proses produksi. Kalian lihat, ada 20% DM ditambah dengan 50% DM. Oke, jadi 20 tambah 50 adalah 70. Oke, teman-teman, sampai sini ya. Jadi, untuk WIP beginning-nya 30 DM, 40 CC. Untuk WIP pending 70 DM, 70 CC. Oke, diingat-ingat dulu, karena kita mau hitungin nih di tabel. Ya. Oke, berarti tadi 30 sama 40 ya? 30 sama 40. Oke. Berarti 20.000 kali 30%. Oke, ketemu 6.000. Terus di sini karena 40% untuk CC berarti 20.000 kali 40%. Oke. Nah, yang DM sama CC-nya si ending WIP itu adalah 70%, sama-sama 70%. Jadi 12.000 kali 70%, 8.400, CC-nya juga 8.400. Gitu, teman-teman. Oke. Terus kalian totalin semuanya, ya. Seperti biasa, total ke bawah aja. Nah, untuk step 3, di sini sudah ada informasinya. Teman-teman bisa salin dulu yang udah ada informasinya. Oh, ini belum ada ya. WIP beginning, totalnya, oh udah ya. 21.130. Terus DM-nya juga udah ada. Terus transfer in-nya juga udah ada untuk WIP beginning. Ya, CC-nya belum ada. CC-nya gimana carinya? Dikurang aja ya, teman-teman. 21 juta sekian, dikurang 12 juta sekian, dikurang 5 juta sekian. Kita ketemu CC-nya 3 juta 120. Oke? Lalu yang kedua nih, cost edit April-nya nih. DM-nya diketahui. Terus total juga diketahui. Nah, yang nggak diketahui ini nih, dua ini ya. Nah, kita seperti biasa nih teman-teman, karena ini transfer in, jadi kita ambil dari departemen sebelumnya nih, kalau untuk cost edit in current period ini. Kita ambil dari yang dikirim tadi, yang ini, 66205.364. 66205.364, oke? Nah, berarti CC-nya bisa dicari dong dengan cara dikurangin lagi antara total production cost kurang transfer in kurang direct material. Oke, ketemu 28 juta sekian. Oke, teman-teman boleh totalin ke bawah semuanya. Lalu, step 4. Step 4, kalian akan memakai cost edit during period. Nah, jadi copy dulu nih si cost editnya during period. During current period. Jangan pakai yang to date ya. Karena ini FIFO. FIFO itu pakai current period. Oke. Divide by equivalent unit. Oke, kalian copy lagi equivalent unitnya yang ini, teman-teman. Sama ya. Oke. Nah, udah deh. Kalian bagi dulu. 4 angka belakang koma ya, teman-teman. Oke. Lalu, untuk assignment of cost di step kelima. Completed and transfer out titik 2, kita ada work in process beginning dulu nih. Jadi, work in process beginning seperti tadi, teman-teman copy aja dari sini ya. Nah, terus kita punya cost tambahan nih.
Kita punya cost tambahan itu yang dihitung dari equivalent unit si from work in process beginning dikali dengan cost per equivalent unit. Ya, oke, coba kalian hitung sendiri. Ini 0 karena di transfer in kan tadi yang aku bilang. Ini selalu 0 ya untuk from beginning work in process. Jadi kalau dikaliin berapapun juga hasilnya adalah 0. Nah, kalau ini 6.000 dikali dengan 775,2226 ya. Kalau yang ini 404,8218 dikali dengan 8.000. Oke. Terus kita totalin samping. Oke. Kita totalin lagi ke bawah. Ya, teman-teman, kita totalin ke bawah untuk ketemu si total from beginning inventory. Oke. Lalu untuk started and completed ini sama caranya, dihitung aja dari equivalent unit yang ada di step 2 dikali sama yang di step 4. Oke, sama ya untuk yang ini juga disesuaikan sama started and completed-nya dikali cost per equivalent unit-nya. Oke, yang ini juga sama teman-teman ya, dikaliin. Oke, terus ditotal lagi ke samping ya, semuanya ditotal ke samping. Terus kalian total lagi si cost of unit completed and transfer out. Ini yang kita cari ya. Kalian totalin dari dua ini. Beginning inventory tambah started and completed. Nah, selanjutnya untuk yang work in process ending, caranya sama. Equivalent unitnya kalian kaliin sama cost per equivalent unit. Disesuaikan dengan work in process ending. Sesuai kolomnya masing-masing ya. Kalau DM ya DM, CC ya CC gitu kan. Oke. Yang ini juga sama ya untuk CC. Oke. Oke, ketemu segini semuanya. Kalau udah, kita totalin ke samping semuanya. Lalu kita totalin ke bawah, yaitu completed and transferred out ditambah WIP ending. Gitu. Nah, yang ini total dari atas ke bawah. Yang bagian step 5. Oke, ini juga ya. Dan ini, coba kalian hitung ketemu atau enggak. Oke. Nah, untuk jurnal seperti biasa kalian pakai cost edit ya, teman-teman, untuk pemakaian DM. Nih, kalian copy aja langsung dari cost editnya ya. Yang jurnal pertama untuk CC-nya itu 28 juta sekian, kalian copy ke sini. Oke. Nah, ini totalin aja. Oke, lalu ada finish goods control, ini didapat dari yang udah benar-benar jadi. Ya, di sini nih teman-teman. Ini aku merahin deh biar jelas. Ya, didapat dari sini. Oke, teman-teman, ini untuk problem 6-nya. Nah, kalian nggak ada tugas untuk salin problem 6, tapi aku mau kasih kalian tugas untuk kerjain problem 5 ya, teman-teman. Sesekali aja kalian ada tugas gitu untuk kerjain problem 5. Oke? Nah, ini memang ditugasin nih sama koornya untuk ngasih PR ke anak-anak, ke kalian untuk ngerjain problem 5. Ya, hitung-hitung sebagai kalian latihan aja. Jadi kalian pelajarin dari video aku yang problem 6, tapi nggak usah disalin yang problem 6, tapi kalian kerjain PR problem 5. Oke? Pengumpulannya aku kasih waktu seminggu ya, teman-teman, kayak biasa ya. Oke. Oke, ini untuk problem 5, coba dibaca, dia pakai metode Vivo dan dia itu DM-nya juga dimasukin dalam 3 tahap. Jadi bukan 1 tahap doang ya, dia pakai 3 tahap. Nah, ini juga transfer in-nya tanda tanya untuk di departemen kedua, berarti kan bisa dicari dong, ya kan? Apalagi ya? Harusnya sih mirip-mirip sih teman-teman. Nah, ya udah kalian coba dulu ya untuk kerjain, coba latih diri kalian sendiri untuk kerjain problem 5 untuk jadi PR. Problem 6 sekali lagi nggak usah dicatat, nggak usah disalin, tinggal kerjain problem 5. Oke teman-teman, sampai sini aja untuk
videonya. Maaf terlalu panjang, kalau terlalu panjang ini video aku berusaha untuk lebih detail sih teman-teman. Oke, makasih buat yang udah nonton.